Hai semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan pastinya bahagia selalu. Pada podcast kali ini bersama saya Dinda, kita akan membahas bersama-sama tentang pelayanan publik. Oke, bicara tentang pelayanan publik, teman-teman udah pada tahu belum sih pelayanan publik itu apa? Jadi, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, itu menyatakan bahwa pelayanan publik itu merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, yang pertama, mengapa ya aparatur pemerintah harus memberi pelayanan publik bagi seluruh warga negara? Jadi teman-teman, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 10 Poin B, pegawai ASN bertugas sebagai pelayan publik yang kemudian pada Pasal 11 Poin B dijabarkan lagi. Tugas pegawai ASN salah satunya adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Maka dari itu, aparatur sipil negara adalah pelayan masyarakat dan mengabdi pada negara. Contoh beberapa jenis barang atau jasa publik itu seperti udara bersih, jaminan keamanan, pembebasan biaya pelayanan pendidikan, informasi terkait perubahan kebijakan, lampu jalan, mercusuar, jasa pelayanan konsultasi, dan masih banyak lagi. Lalu, kenapa ya monopoli membuat individu tidak dapat memperoleh barang atau jasa yang mereka butuhkan di pasar? Hal ini terjadi karena perusahaan atau penjual memproduksi produk dengan harga yang lebih tinggi daripada biaya marginalnya. Akibatnya, para calon pembeli atau konsumen harus membayar produk dengan harga yang lebih tinggi. Monopoli di sini adalah bentuk pasar yang hanya satu saja, namun produk atau jasanya ini dibutuhkan atau digunakan banyak orang tanpa kompetitor di produk yang sama. Nah, oleh karena itu, individu atau yang termaksud konsumen di sini itu tentunya tidak memiliki pilihan lain selain memberi produk atau jasa tersebut. Dan bisa jadi individu ini pun akhirnya tidak bisa mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkannya. Teman-teman udah pada tahu belum apa yang dimaksud dengan barang atau jasa yang memiliki rivalitas dan eksklusivitas yang rendah? Jadi, rivalitas yang rendah itu berarti barang atau jasa tertentu yang telah dikonsumsi atau digunakan oleh seorang individu tidak akan habis dan masih akan dapat digunakan oleh individu yang lain tanpa mengurangi manfaat dari barang atau jasa tersebut. Sedangkan eksklusivitas yang rendah itu memiliki makna produsen atau pemilik barang atau jasa tersebut sulit untuk melakukan upaya guna mencegah banyak orang dapat menikmati barang atau jasa yang dihasilkannya. Sebab biaya untuk mencegah individu-individu lain tidak dapat menikmati barang atau jasa yang mereka hasilkan itu jauh lebih mahal dibandingkan keuntungan yang akan mereka peroleh. Contohnya, udara bersih dan jaminan keamanan TNI atau Polri. Selain itu, kalian juga perlu tahu nih tentang consumption dalam barang atau jasa. Consumption dalam barang atau jasa itu dibagi menjadi dua teman-teman, yaitu joint consumption dan individual consumption. Joint consumption ini mengacu pada satu tingkat di mana suatu barang atau jasa atau manfaatnya yang diturunkan dari barang atau jasa tersebut harus dikonsumsi secara bersama. Sedangkan individual consumption yaitu barang atau jasa memiliki ciri-ciri tingkat eksklusivitas dan rivalitas yang tinggi, maka barang atau jasa tersebut dimasukkan dalam kategori sebagai barang atau jasa privat. Contohnya seperti rumah dan mobil. Nah, bagaimana ya perkembangan perubahan paradigma pelayanan dari old public administration hingga sekarang menjadi new public service? Jadi,
Dalam paradigma All Public Administration atau yang disingkat dengan OPA, itu negara dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang paling mampu menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Karena di saat itu, sektor swasta dan juga masyarakat sipil belum berkembang dan belum mampu menjadi alternatif untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik. Kemudian, pada masa New Public Management atau NPM, di sini mulai muncul nih peran swasta dalam menyediakan pelayanan publik. Di sini para manajer pelayanan publik dan penyedia jasa layanan publik itu diprogram dan dididik untuk menjalankan pelayanan yang berorientasi pada keuntungan. Namun karena pada masa ini terdapat banyak kontra, karena terlalu berorientasi pada keuntungan, muncullah paradigma baru pelayanan yang disebut New Public Service, yang menekankan pentingnya keberadaan negara dalam menyiapkan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menunjukkan eksistensi dan keberpihakan terhadap penyedia layanan dasar bagi masyarakatnya. Buat teman-teman yang nggak tahu perbedaan pelayanan publik dan pelayanan privat, di sini berdasarkan sifat, barang dan jasanya, pelayanan publik ini bersifat barang publik, barang semi publik, dan memiliki eksternalitas. Sedangkan dalam pelayanan privat, barangnya jelas bersifat privat. Kemudian resiko kegagalan penyelenggaraan dalam pelayanan publik ini resikonya kolektif, sedangkan dalam pelayanan privat yaitu kerugian perseorangan. Sedangkan akses warga terhadap pelayanan, jika dalam pelayanan publik merupakan tanggung jawab negara, maka pelayanan privat itu merupakan tanggung jawab warga. Bicara tentang pelayanan publik, bagaimana pendapat saya sebagai ASN dapat berkontribusi dalam memperbaiki pelayanan publik? Jadi yang pertama, adanya peningkatan kualitas SDM aparatur sipil negara dengan melakukan pelatihan mengenai penggunaan aplikasi daring. Karena di masa pandemi ini, kita melakukan aktivitas yang harus mengurangi aktivitas fisik. Kemudian yang kedua yaitu penyederhanaan birokrasi, seperti dalam pengurusan BPJS, KTP, atau SIM, itu semua melalui daring dengan syarat yang dipermudah dan pelayanannya yang juga lebih dipermudah. Kemudian yang ketiga, pemberian edukasi kepada masyarakat dengan membuat video tentang cara penggunaan aplikasi daring yang sedetail mungkin, agar masyarakat itu paham dan bisa diupload ke sosial media agar semua kalangan pun dapat mempelajarinya. Nah, kalian tahu nggak sih perbedaan etiket dengan etika? Jadi, etiket dan etika itu beda ya. Etiket itu menyangkut cara suatu perbuatan yang harus dilakukan manusia, sedangkan etika itu tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan. Dalam etiket itu hanya berlaku pada pergaulan. Bila tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Sedangkan dalam etika itu selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata. Dalam etiket itu bersifat relatif, artinya yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan yang lain. Namun dalam etika itu jauh lebih bersifat absolut. Prinsip-prinsipnya tidak dapat ditawar lagi. Lalu dasar-dasar etiket dalam pemberian pelayanan publik itu apa aja ya? Yang pertama yaitu politeness, yaitu sikap sopan yang harus diperlihatkan kepada pihak lain dalam suatu komunikasi. Yang kedua, respectful, yaitu sikap menghormati dan menghargai pihak lain atau pengguna jasa secara baik dan wajar. Yang ketiga, yaitu attentive, sikap penuh perhatian yang diperlihatkan kepada pihak lain dan diberikan secara baik dan wajar pula. Yang keempat, kooperatif, yaitu sikap suka menolong pihak lain yang memang membutuhkan pertolongan sementara kita sebenarnya sanggup dan mampu memberikan pertolongan. Yang kelima, tolerance, sikap tenggang rasa terhadap orang lain agar dapat diterima dan disukai di mana saja kita berada. Yang keenam, informality, yaitu sikap ramah yang kita perlihatkan kepada pihak lain, bukan sikap formal atau resmi, melainkan familiar, akrab, dan bersahabat. Kemudian yang terakhir yaitu self-control, yaitu sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Nah, adapun tujuan dan manfaat etiket dalam pelayanan publik itu diantaranya yang pertama, communicative, yaitu memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang dan pandai membaca situasi.
Selain itu, kita juga bisa mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain dengan diimbangi sense of humor yang tinggi. Kemudian, kita juga bisa lebih dahulu menghargai orang lain dan jangan menuntut untuk dihargai orang lain terlebih dahulu. Dan yang terakhir, kita bisa memupuk kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Oke, baik teman-teman semuanya, itu dia sedikit materi tentang pelayanan publik yang bisa saya share dalam podcast kali ini. Semoga bermanfaat ilmunya dan terima kasih karena sudah mendengarkan podcast ini hingga akhir. Jangan lupa jaga kesehatan dan sampai jumpa di konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.